Selamat pagi saudaraku, sangat senang bisa berjumpa dalam renungan pagi hari ini. Mari berdoa untuk mendengarkan firman-Nya. Terima kasih Tuhan untuk anugerah kehidupan di hari ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolonglah kami Tuhan, baharui hati dan pikiran kami, supaya sungguh terarah kepada firman-Mu. Dan biarlah kebenaran-kebenaran yang akan kami dengarkan, akan terus kami pegang dan kami gunakan di dalam menjalani hidup ini. Kami telah siap Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1-6. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi, dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak memberi roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Demikian firman-Nya. Renungan pagi edisi Selasa 18 Mei 2021. Pergilah dari sini. Saudaraku, pergilah dari sini. Mungkin kalimat ini akan sangat susah kita terima, karena pada umumnya kita itu tidak suka untuk diperintah. Pergilah dari sini adalah kalimat yang singkat, yang sangat sederhana, yang datangnya dari Tuhan dalam konteks bacaan kita. Tidak hanya berlaku buat Elia, namun juga berlaku buat kita. Bahwa Tuhan selalu mengajak kita untuk meninggalkan tempat atau keadaan yang mungkin bagi kita itu jadi zona nyaman buat kita. Namun Tuhan tahu itu bisa membahayakan buat kita. Jadi sangat perlu untuk kita peka terhadap suara dan perintah Tuhan. Dan jika Tuhan menyuruh kita pergi dari sini, berarti Dia siap untuk memperlengkapi kita dan menyiapkan hal-hal yang lebih besar dari yang kita pikirkan. Saudara-saudara, kisah Elia adalah kisah yang indah yang Tuhan izinkan untuk kita belajar bahwa ketundukan kita terhadap Tuhan akan membawa kita kepada sebuah kematangan spiritualitas dan hidup kita akan menjadi optimal. Dalam bacaan kita, di saat Elia sedikit emosional berhadapan dengan Raja Ahab yang terkenal jahat di hadapan Tuhan, dia mengatakan kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali aku mengatakannya. Namun Allah tahu saat itu bahwa Elia belum matang. Otot-otot rohaninya belum kuat, sehingga dia sangat perlu untuk dibawa ke sungai Kerit untuk ditempa di sekolah sungai Kerit. Ayat 2-4 jelas sekali mengatakan tentang hal itu. Tuhan datang kepadanya, pergilah dari sini, pergilah ke sungai Kerit. Di sana aku akan perintahkan burung gagak untuk memberimu makanan. Saudaraku, bisa saja Elia mengatakan kepada Tuhan, ini bukan saatnya yang tepat untuk menyendiri, karena Ahab pasti menganggap aku seorang pengecut, karena baru selesai bicara di depannya, malah saya harus pergi untuk menyembunyikan diri. Tapi saudara, apa yang dilakukan oleh Elia? Elia lebih memilih percaya dan patuh kepada perintah Tuhan. Ayat 5. Di sungai Kerit, Elia diasingkan untuk berdua hanya dengan Allah
untuk semakin kenal Allah, supaya ia semakin bergantung kepadanya. Dan di sana ia terlindungi dari kejaran tentara Ahab. Sungai Kerit menjadi sekolah tempat di mana Allah melatih otot rohani Elia, mempersiapkannya menjadi seorang abdi Allah yang cakap, yang kuat, dan berkarakter. Bisa dibaca di pasal 17 ayat 24. Dan pada akhirnya otot-otot rohaninya dikuatkan oleh Tuhan, dan kemudian dia memiliki daya kuat yang melampaui apa yang dipikirkan oleh Elia. Elia seorang diri mampu mengalahkan nabi-nabi Baal yang jumlahnya 450. Mampu menaklukkan Raja Ahab yang sangat terkenal jahat di hadapan Tuhan. Dari semua proses yang Tuhan izinkan kepada Elia, mungkin berat bagi Elia, tapi Tuhan ingin mendidik Elia untuk berserah kepada penyertaan Tuhan. Saudaraku, Allah kadang mengalihkan perhatian dan mengasingkan kita ke sekolah Sungai Kerit, supaya kita dapat menikmati persekutuan yang intim dengannya. Bisa jadi ada hal-hal yang perlu diperbaiki dalam diri kita sebelum kita melangkah lebih jauh lagi untuk menghasilkan sebuah kehidupan yang optimal. Melalui masa-masa pembentukan ini, Allah melatih kita untuk terus bergantung kepadanya. Inilah yang jadi tantangan dalam hidup kita, yang terkadang sepertinya sangat berat ketika kita dididik oleh Tuhan. Tetapi percayalah bahwa pada akhirnya otot-otot rohani kita akan menjadi kuat, dan proses pembentukan Tuhan akan selalu berakhir dengan keindahan. Karena itu, mari beri hidup kita diproses oleh Tuhan, seperti Elia dididik, diproses oleh Tuhan di sekolah Sungai Kerit. Memang tidak mudah, tidak gampang, tapi pada akhirnya akan menghasilkan hidup yang berkualitas menurut cara pandangnya Tuhan. Tuhan memampukan kita. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih ya Bapa untuk sabda-Mu yang boleh kami alami pada pagi hari ini. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami semakin peka akan suara Tuhan. Untuk kami memberikan hidup kami lebih memilih taat dan tunduk di hadapan Tuhan, supaya kehidupan kami semakin dibentuk oleh Tuhan. Mungkin rasanya berat, tapi biarlah Tuhan, kami semakin sadar bahwa bersama dengan Tuhan, otot-otot rohani kami akan kuat, dan kami akan menghasilkan sebuah hidup yang optimal, yang berkualitas di hadapan Tuhan. Dalam ketidaklayakan kami Tuhan, dalam ketidakmampuan kami ingin berserah kepada Tuhan, supaya kami semakin dibentuk oleh Tuhan menjadi orang-orang yang berkualitas di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya saudara-saudara sekalian. Tuhan menuntun kita.